Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Eko Dharma Putra Bengklah. Terima kasih teman-teman yang masih support channel saya, like, comment, dan subscribe. Nah teman-teman, pada video kali ini saya mengupdate kembali nih teman-teman ya, proses pembuatan bonsai kelapa teman-teman ya, yang dari sejak kita rawat dari tunas teman-teman ya. Meskipun ini tunasnya saya dapatkan hasil ngebolang saat itu kira-kira berusia 3 bulan atau kurang lebih 4 bulan teman-teman ya, sudah tumbuh di alam hasil ngebolang, dan kita program teman-teman hingga saat ini sudah kurang lebih 3 tahun usianya teman-teman. Ini bahan bonsai kelapa sayur teman-teman ya, berbatok besar. Dan ini alhamdulillah selama 3 tahun teman-teman, ini batok belum pernah terlepas dari pangkal nutrisinya teman-teman ya. Ini batok masih asli bawaannya, belum tempelan ya teman-teman ya, dan tidak akan saya tempel. Saya usahakan ini akan permanen teman-teman sampai dia lepas teman-teman ya. Nanti setelah dia full pecah daun, setelah dia menjadi pohon kelapa, barulah ini insya Allah akan saya angkat teman-teman ya. Dan inilah saya mengupdate konten saya teman-teman, tentang tunas kelapa, sang tunas kelapa yang bermimpi menjadi bonsai kelapa teman-teman ya. Nah, inilah kita membuat bonsai kelapa teman-teman ya, dari sejak dini tidak ada jalan cepat teman-teman ya. Ini sudah 3 tahun sepertinya ini teman-teman, tunas kelapa ini belumlah menjadi sebuah pohon teman-teman ya. Terlihat teman-teman ini daun belum full terurai teman-teman ya, masih membawa identitas tunas kelapa teman-teman ya. Daunnya belum full pecah daun teman-teman, namun alhamdulillah ini kita rawat dengan sabar teman-teman ya. Meskipun banyak halangannya yaitu hama teman-teman, ini seperti ini teman-teman, terserang kutu putih, sedikit menghangus teman-teman ya, menghitam. Lah teman-teman, kita lihat pertama kita lihat tapisnya teman-teman ya. Dan saya minta maaf teman-teman karena ini tapisnya baru saya sayat sekitar 4 hari yang lalu teman-teman. Ini terlihat pasca sayat ekstrim teman-teman ya. Lihat kan kak, ini saya baru saja mencabut tapis teman-teman ya, sampai ke tapak ya. Itu sayat tapis, sayat tapak dan pelapis teman-teman ya. Ini sudah saya lakukan hingga ke tapaknya teman-teman ya. Dan alhamdulillah pasca 4 hari ini belum ada ternoda teman-teman ya, masih mulus, belum ada dimakan hama ataupun tersentuh hama-hama seperti binatang-binatang kecil teman-teman ya. Dan teman, untuk ini saya juga akan merimbunkan ini teman-teman. Dan ini terlihat teman-teman sangat mudah kita mencabut tapisnya teman-teman ya. Dan seperti biasa teman-teman, untuk program sayat ekstrim ini teman-teman, menjelang dia keras teman-teman, ini wajib kita ikat teman-teman ya. Dan ini sepertinya belum terlalu mengeras, ikatannya belum akan saya lepas teman-teman. Dan kita lihat tepian-tepian pelepah ini teman-teman ya. Ini tepian-tepian pelepah ini disayat teman-teman. Ini awalnya tebal, sangat tebal, untuk membuat dia mekar seperti ini teman-teman, mekar hingga ke pangkal batang teman-teman ya. Dan ini tidak ada lagi sisa pruning teman-teman ya. Inilah agar terlihat bahan ini tidak seperti bahan yang baru diakali, kita menghindari terlihatnya sisa pruning teman-teman ya. Pelepah sisa pruning meskipun hanya sekitar 2 atau 3 cm itu kita hindari teman-teman ya, agar bonsai kelapa ini terlihat tidak seperti bahan yang diakali teman-teman ya, diakali karena pruning yang gagal teman-teman ya. Lah teman-teman, kita bisa sedikit rapikan ini teman-teman, tepian-tepian pelepah ini yang baru tersayat teman-teman ya. Sepertinya tidak ada yang mesti dirapikan teman-teman, kita masuk ke bonggol saja teman-teman. Ini pelepah sudah terlalu tipis teman-teman ya, seperti ini. Tidak ada yang mesti kita sayat lagi karena sudah tersayat. Dan ini kita masuk kepada bonggol teman-teman. Ini bonggol teman-teman, ini bonggol sudah saya rapikan teman-teman ya, dan ini tidak ada lagi sisa pruning. Dan inilah bonggol yang asli teman-teman ya. Terlihat teman-teman, ini dari awal ini saya kerdilkan, dan ini sudah karena kita merimbunkan batang bonsai kelapa ini besarnya flat ke atas teman-temannya, rata, tidak menciut. Jika ini hanya kita tinggalkan buat dia sepi daun sekitar 2 atau 3 daun, hanya 3 daun saja, otomatis pangkal batang bonsai kelapa ini ke atasnya akan mengecil ya teman-teman ya.
Itulah gunanya kita merimbunkan bonsai kelapa ini teman-teman, agar pangkal batang-batang ini dapat bertumbuh teman-teman ya. Ya teman, kita lihat apakah ada yang mesti kita rapikan sedikit teman-teman. Ini sepertinya kita rapikan sedikit teman ya. Dan inilah tunas kelapa ini, sang tunas kelapa ini yang bermimpi menjadi bonsai kelapa. Ternyata saat ini belum menjadi pohon kelapa sejati teman-teman ya. Dia belum full pecah daun. Untuk itu kita tetap merawatnya teman-teman ya, hingga dia full pecah daun. Dan ini akar teman-teman, kita lihat akar, alhamdulillah ini akar sudah rame teman-teman ya. Nanti jika dia sudah full pecah daun, ini insya Allah akan sedikit kita angkat agar lebih melihatkan, menonjolkan akarnya teman-teman ya. Dan akar ini sebenarnya masihlah saya lindungi teman-teman ya. Ini hanya untuk konten saya membuka kain basahnya teman-teman ya. Ini awalnya saya masih tutup dengan kain basah dengan kaos kaki bekas teman-teman. Dan inilah akar bonsai kelapa yang hidup itu teman-teman, terlihat zoomkan kak. Ini akar-akar ini kembali menumbuhkan akar serabut yang baru teman-teman ya, karena dia masih hidup. Dan kita biarkan, jangan kita halangi akar serabut ini untuk tumbuh, karena kita membuat bonsai ini untuk jangka panjang teman-teman ya, bukan hanya untuk sekedar 1-2 bulan saja. Nah teman-teman, untuk ini tidak ada yang perlu kita rawat sepertinya. Kita masuk ke bonsai kelapa yang satunya teman-teman. Nah ini teman-teman, ini alhamdulillah teman-teman, ini tidak lagi tunas kelapa teman-teman ya. Terlihat teman-teman, ini sudah full pecah daun teman-teman ya. Dan inilah yang saya sebut bonsai kelapa teman-teman ya, bukan tunas kelapa ya, bukan bonsai tunas kelapa. Ini beberapa sekitar 1 minggu yang lalu saya menyayat ekstrim teman-teman ya, namun masih saya tinggalkan sedikit ini teman-teman di bawahnya, karena perhitungan kita ini pangkal pelepahnya masih terlalu lembek dan ini sudah sedikit mengeras. Ini akan saya cabut sampai ke bawah teman-teman ya, kita cabut sampai ke tapaknya. Dan inilah bonsai kelapa teman-teman ya. Ini sudah, sang tunas kelapa ini sudah layak kita sebut bonsai kelapa, karena dia minimalnya daun sudah full pecah daun teman-teman. Ini bukan lagi tunas kelapa teman-teman, tidak ada lagi identitas tunas kelapanya. Dan akar teman-teman, ini akar terlihat tidak rapi teman-teman ya, karena banyak akar serabut sini dan sisa-sisa tanah yang belum saya bersihkan. Namun ini tidak saya sengaja tidak membersihkan akar serabut, karena saya ingin bahan bonsai kelapa ini berumur panjang teman-teman ya, agar dia tetap bertumbuh ke depannya, tidak stres dia teman-teman. Hanya karena ingin kita terlihat rapi dan cantik teman-teman, kita buru-buru membersihkan akar serabut ini. Jika akar serabut ini saya bersihkan beberapa bulan lalu atau sekarang kita bersihkan, ke depan 1-2 bulan ke depan ini akan jalan di tempat pertumbuhannya teman-teman ya, karena kita memaksa membuang akar serabut yang masih segar-segar seperti ini teman-teman. Untuk itu saya akan masih tetap menggorotnya teman-teman, dengan menutupi ini dengan kain basah. Baiklah teman-teman, kita masuk saja ke penyayatan teman-teman ya. Dan ini bonsai kelapa milik saya teman-teman ya. Saya bisa mempereteli bonsai kelapa ini. Ini tidak hanya sekedar untuk konten teman-teman ya. Ini memang saya sedang merawatnya teman-teman. Baiklah teman-teman, kita cabut hingga ke tapaknya teman-teman, pelapis pelepah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sayat tepung pelepah ini dengan menggoresnya teman-teman ya, lurus ke bawah, dan jangan terlalu ditekan teman-teman ya. Teman-teman, hanya digores saja teman-teman. Kita ambil sisi sebelahnya teman-teman ya. Ini menghitam teman-teman, karena dimakan hama nih teman-teman ya, menghitam ini. Namun ini juga akan kita buang teman-teman ya. Bismillah. Nanti kita buang, nanti dia akan terlihat mulus kembali teman-teman. Ini sedikit terhalang teman-teman, sedikit terhalang dengan pelepah yang ini. Itu kita cari celahnya teman-teman ya. Dari sini dapat celahnya teman-teman.
Sepertinya ini sedikit kita kurangi tepung pelepah yang tebal ini teman-teman, karena ini masih tebal, agar kita dapat mengambil sedikit tapis yang terdalamnya teman-teman. Kita kurangin teman-teman ya. Inilah sayat ekstrim teman-teman, untuk mendapatkan bonsai kelapa yang tidak biasa teman-teman ya. Ini kita sayat lagi, kita beri goresan di tengah ini teman-teman ya, gampang saja teman-teman, meskipun dia sudah sangat rimbun. Dan ini adalah kelapa sayur teman-teman ya. Bismillah, kita cabut teman-teman ya perlahan. Ini sudah bisa kita kuliti teman-teman ya. Cabut teman-teman ya. Jika ini saat 1 minggu lalu kurang lebih kita paksakan teman-teman, ini akan berisiko bengkok teman-teman ya, karena terlalu lembek teman-teman. Kita ambil teman-teman. Nah, kita cabut teman-teman ya. Dan ini sangat rawan teman-teman dicari hama. Ini akan mesti kita tempatkan di tempat yang aman terlebih dahulu teman-teman ya. Ini teman-teman sangat putih teman-teman. Inilah sayat ekstrim teman-teman ya, agar kita mendapatkan bonsai kelapa yang ekstrim juga teman-teman. Ini bisa kita rapikan sedikit teman, kita ratakan dia teman-teman ya. Ini bonsai kelapa, tidak ada yang saya tutupi teman-teman ya, mulai dari pot, akar, batok, batang, pelepah, daun, semuanya terlihat teman-teman ya. Saya tidak hanya mendekatkan kepada bagian bonggol. Jika hanya didekatkan di bagian bonggol teman-teman, pelepah ini tidak terlihat. Itulah maksud putra putri saya menyorot teman-teman ya, agar seluruh bahan bonsai ini terlihat. Tidak ada yang ditutupi teman-teman ya, dengan tidak mendekatkan kamera ke bagian bonggol bonsai kelapa ini teman-teman. Seperti komentar beberapa orang, seorang teman pada beberapa konten saya yang lalu teman-teman, dengan membandingkan kamera saya dengan sang senior pembuat konten tutorial bonsai kelapa teman-teman ya. Inilah maksudnya ternyata teman-teman, agar seluruh komponen bonsai kelapa ini terlihat teman-teman ya. Bukan maksudnya untuk menyembunyikan sesuatu dari bonsai kelapa buatan saya teman-teman ya. Inilah maksudnya teman-teman, agar seluruh bahan bonsai kelapa ini terlihat teman-teman ya. Baiklah teman-teman, ini sudah selesai kita sayat ekstrimnya. Namun ini mesti kita ikat teman-teman ya. Dekatkan kak ke bonggolnya kak, agar terlihat kak. Inilah sistem sayat ekstrim teman-teman ya. Dan ini bonsai kelapa sayur ini teman-teman sudah berumur 3 tahunan teman-teman ya. Dan kita menyambut daun ke, ini daun ke berapa, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Kita menyambut datangnya daun ke-11 teman-teman ya. Ini belum bisa kita sayat teman-teman ya. Jika ini kita sayat, ini akan terlalu kerdil teman-teman ya, tidak lagi seimbang dengan ukuran daun-daun yang sebelumnya. Dan ini perlahan kita buat dia mekar teman-teman, dengan kita mengurut sedikit-sedikit teman-teman ya, namun jangan terlalu kuat agar tidak memar teman-teman ya. Oke teman-teman, ini kita kembali ke akarnya. Akar ini belum bisa kita jangan terlebih dahulu kita bersihkan teman-teman ya. Dan ini bisa sedikit kita oleskan bawang merah kembali teman-teman, untuk sedikit pupuknya teman-teman ya, dan perangsang tumbuh akar-akar ini teman-teman. Ini akan saya buat segondrong-gondrong mungkin teman-teman ya. Jika bisa ini kita tumbuhkan kembali akar-akarnya teman-teman. Kita lihat mana bagian yang masih kosong. Ini di sini teman-teman. Namun ini akarnya bergulung teman-teman ya. Ini akar sepertinya ada akar baru. Ini akar sepertinya bergulung teman-teman, berdempet-dempet.
Oke teman-teman, ini kembali akan ditutupi teman-teman ya. Ini hanya saya tutupi dengan kain basah. Baiklah teman-teman, cukup segitu dulu konten kali ini tentang sang tunas kelapa yang bermimpi disebut bonsai kelapa teman-teman ya. Sampai bertemu lagi pada konten selanjutnya. Ini dia teman-teman, sang tunas kelapa yang bermimpi disebut bonsai, namun saat ini belumlah dia menjadi bonsai kelapa teman-teman ya. Saat ini dia masih beridentitas tunas kelapa. Terima kasih yang sudah like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.